Perkenalkan, nama saya Koral Aswanti dengan NPM 252230030. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sinopsis saya dengan judul Kajian Transformasi Tempat Peribadatan Tionghoa di Bandung. Untuk membahas judul saya, awalnya saya akan membahas terlebih dahulu tentang masuknya etnis Tionghoa ke Indonesia. Jadi, etnis Tionghoa masuk ke Indonesia itu sudah tercatat pada zaman dinasti Han, dan itu dibukanya dengan adanya hubungan perdagangan di kawasan Asia Tenggara dan adanya juga ekspedisi perdagangan datang ke Pulau Jawa. Pada dinasti Tang, pelayaran ke Nusantara ini berlanjut dan pada paruh abad ke-9, Muslim Tionghoa dalam jumlah besar mengungsi ke Sriwijaya saat tentara pemberontakan pimpinan Huang Chao menduduki Guangzhou. Kemudian pada dinasti Ming, orang-orang Tionghoa datang bersamaan dengan ekspedisi Laksamana Cheng Ho sebanyak 7 kali ke Nusantara. Pada dinasti Qing, eh, jumlah imigran etnis Tionghoa yang semakin bertambah dengan dipicunya penyerangan bangsa Manchu terhadap dinasti Ming, sehingga orang-orang Tionghoa memilih menghindari peperangan dengan bermigrasi ke negara lain yang lebih aman termasuk Nusantara. Berikut adalah daftar dinasti yang pernah berkuasa di Tiongkok, dan di sampingnya ada timeline kepercayaan masyarakat Tiongkok dari era awal hingga ke dinasti Qing. Pada era awal, Taoisme dikemukakan oleh Lao Tzu. Seiring berjalannya waktu, pemikiran Tionghoa berkembang dan mencetuskan Konfusianisme atau yang lebih akrabnya kita kenal sebagai Konghucu. Kemudian pada zaman dinasti Han, Buddhisme masuk ke Tiongkok yang berasal dari India. Nah, kemudian di dinasti Tang, Buddhisme ini berjaya, Taoisme maupun Konghucu ikut menyesuaikan ajaran Buddhisme. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan arsitektur, banyak meninggalkan bangunan pagoda dan sangha-sangha. Kemudian di dinasti Yuan, dinasti ini didirikan oleh bangsa Mongol yang nilai Buddhismenya yang lebih menonjol, dan ajaran Konghucu ini perlahan ditinggalkan. Hal ini didukung bukti peninggalan arsitektur yang semakin minim hiasan dibanding sebelumnya, tetapi lebih menonjolkan sosok Buddha sebagai acuan utama. Pada dinasti Ming, menggantikan dinasti Yuan ketika dinasti Yuan dilanda perpecahan dan runtuh. Dinasti Ming berasal dari bangsa suku asli Tiongkok, yaitu suku Han. Mulai dari dinasti inilah ajaran Konghucu kembali ditonjolkan, adanya proses perpindahan ibu kota dari Nanjing ke Beijing dengan dibangunnya kota terlarang. Nah, pada zaman dinasti ini mereka menghadapi serbuan bangsa Manchuria. Di dinasti Qing, pasca kekalahan dinasti Ming, daratan Tiongkok dikuasai oleh dinasti Qing yang didirikan oleh bangsa Manchuria, sering dianggap bukan bagian dari masyarakat Tionghoa. Peninggalan dinasti Ming terus dijaga dengan baik sampai-sampai mereka itu mengadopsi nilai Konfusius, walaupun asalnya mereka berkebudayaan Shamanisme atau pemujaan terhadap roh. Oleh karena itu, dari timeline ini bisa terlihat bahwa jika penguasanya beda atau ada pengaruh yang beda, eh, kepercayaan masyarakat itu menyesuaikan dari pemimpin mereka. Kemudian adalah peninggalan dinasti terhadap arsitektur Tionghoa. Peninggalan di sini ada Tiongkok kuno, tembok pertahanan yang panjang, aula berkabung, ada makam dan altar. Pergantian atap menjadi genteng, ditemukan batu bata. Kemudian di dinasti Han, era terbentuk pemerintahan yang lebih solid, Konghucu berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, seperti persoalan membuat bangunan. Kemudian pada era 3 kerajaan 6 dinasti, munculnya ornamen binatang yang ada di sudut atap, sebuah pengaruh dari agama Buddha, sehingga era ini banyak peninggalan kuil Buddha yang dipengaruhi oleh India dan negara Barat. Pada zaman dinasti Tang, era paling gemilang bagi sejarah Tiongkok dan kebudayaan Tionghoa, agama Buddha yang masuk dan tumbuh mempengaruhi arsitektur. Di dinasti Yuan,
Pagoda sudah berubah drastis dari material dan bentukan, serta ornamennya terkesan polos dan material tanah yang lebih tahan akan cuaca dibanding kayu. Dinasti Ming, nilai Konghucu kembali muncul sebagai ciri khas masyarakat pada era ini. Kota terlarang menjadi peninggalan arsitektur Tionghoa terbesar sehingga objek penelitian yang sering dikaji. Dinasti Qing, perubahan spasial dan elemen lanskap mempertahankan fitur taman pribadi tradisional dan warisi teknik konstruksi konvensional. Berikut adalah gambar-gambar dari perkembangan, arsitektural Tiongkok. Ada 8 karakter arsitektur Tionghoa adalah suku horizontal, terus ada juga satu lantai dan menggunakan ukuran manusia, ada juga courtyard, kemudian bangunan yang berkomplek, gerbang modular, dan dekorasi dan hierarkis. Jika kita sudah membahas tempat peribadatan peribadatan Tionghoa, yang sering kita ketahui adalah vihara. Jika tidak kita kenal vihara, biasa salah satunya lagi adalah kelenteng. Nah, vihara ini berasal dari bahasa Pali di India kuno yang, berarti tempat tinggal atau tempat melakukan puja bakti. Kelenteng, nama tersebut diambil dari bunyi lonceng saat penyelenggaraan upacara dan ini hanya ada di Indonesia. Kata istilah ini tidak digunakan di luar Indonesia. Banyak yang tidak mengetahui bahwa vihara dan kelenteng adalah 2 bangunan yang berbeda. Vihara, adalah rumah ibadat umat Buddha, tidak memiliki banyak rupang atau patung, tempat ibadah untuk umat Buddha. Nah, kalau kelenteng adalah, rumah ibadah penganut Taoisme, Konghucu, dan Buddhisme. Jadi ada 3 kepercayaan. Terus, di dalamnya juga terdapat banyak, patung, rupang atau patung dewa-dewi, di antaranya rupang aliran Buddha Mahayana, rupang aliran Taoisme, rupang aliran Konfusianisme. Nah, untuk bangunan kelenteng itu arsitekturnya lebih tradisional, tradisional Tionghoa, sedangkan yang vihara mereka lebih simpel, bahkan rumah saja bisa dijadikan tempat ibadah umat Buddha. Nah, eee, yang sekarang akan saya bahas adalah Tridharma. Jadi kelenteng adalah tempat ibadah Tridharma. Tridharma yang terdiri dari Buddhisme, Taoisme, dan Konghucu. Kelenteng itu terdiri dari 3 kepercayaan, tetapi mereka bukan membentuk sebuah ajaran baru dengan gabungan 3 kepercayaan tersebut. Nah, yang pertama ada Buddhisme. Agama Buddhisme ini adalah filosofi Cina yang udah ada di Cina selama hampir 2000 tahun. Meskipun Buddha bukanlah agama asli, melainkan pengaruh dari India, tetapi ajaran Buddha mempunyai pengaruh yang cukup berarti pada kehidupan masyarakat Tionghoa. Tema pokok ajaran agama Buddha adalah bagaimana menghindarkan manusia dari penderitaan atau samsara. Kejahatan adalah pangkal penderitaan, manusia yang lemah, tidak berpengetahuan akan sangat mudah terkena kejahatan dan sulit untuk membebaskan diri dari penderitaan. Selanjutnya ada Taoisme. Taoisme merupakan ajaran pertama bagi masyarakat Tionghoa dikemukakan oleh Lao Tzu. Nah, Tao yang artinya jalan, yang secara luasnya itu adalah realitas absolut. Kemudian, untuk garis besarnya ajaran ini adalah, tentang kebenaran, hukum alam, dan kebajikan. Kemudian, artinya wajar dan, ajaran utama ini juga tidak campur tangan dengan alam. Jadi manusia tidak bisa mencampur tangan dengan alam, manusia harus beradaptasi dengan alam, bukan sebaliknya. Dalam konteks tipologi dan makna bangunan Tiongkok, Taoisme ini menitikberatkan kepada bersatunya bangunan dengan alam. Keduanya adalah pendukung utama alam, makrokosmos maupun mikrokosmos di dalam sistem kepercayaan kepada semua manifestasi alam. Selanjutnya adalah Konghucu. Konghucu mulai Tiongkok dengan pemikiran-pemikiran yang cemerlang yang dilontarkan pada zaman Zhou. Nah, untuk ajaran Konghucu ini lebih ke manusia dan manusia. 3 pokoknya yaitu pemujaan terhadap Tuhan, pemujaan terhadap leluhur, penghormatan terhadap Konfusius. Nah, dalam konteks terapan di dalam bangunan bergaya Tiongkok, Konghucu ini menekankan kepada hubungan harmonis manusia dengan segala kesempurnaan sebagai makhluk makhluk Tuhan, dan juga hubungan manusia dengan alam gaib
terhadap tempat penyembahan kepada leluhur yang terdiri dari altar sembahyang, hiyo atau dupa, abu jenazah, dan lain-lain. Kita akan membahas, peribadatan etnis Tionghoa di Bandung. Jadi, berawal dari adanya kelenteng di Semarang pada tahun 1405 sampai 1433. Kemudian pada abad ke-16, kelenteng masuk di Jakarta dan Cirebon. Di tahun 1810, Jenderal Daendels membawa imigran Cina masuk ke Indonesia sebagai pekerja. Pada abad ke-19, Belanda membuka daerah Priangan dan membangun jalur kereta api yang buat adalah etnis Tionghoa itu sendiri. Kemudian pada tahun 1885 dibangunnya Vihara Satyabudi untuk fasilitas peribadatan orang Cina. Jadi Vihara Satyabudi ini adalah vihara terlama dan terbesar di Bandung. Pada tahun 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang pelarangan adat budaya asli Cina. Di tahun 2000 dihapus oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Jadi 30 tahun lebih lamanya, budaya Cina ataupun peribadatan Cina itu atau pengetahuan tentang budaya atau kepercayaan Cina itu perlahan hilang atau tidak diketahui lagi oleh orang-orang yang, generasi-generasi di bawah. Nah, selanjutnya adalah Vihara Satyabudi. Awalnya diberikan nama Sheng Di Miao, yang berarti Kelenteng Kaisar Suci. Kemudian diganti lagi dengan Xie Tiangong, dilafal Hap Tinggong dalam bahasa Hokkien. Nah, artinya istana pembantu penguasa langit atau alam semesta. Nah, karena adanya aturan dari, Pak Presiden Soeharto, berubahlah namanya menjadi Vihara Satyabudi. Vihara dalam bahasa Pali adalah, tempat ibadah umat Buddha karena, eee, aturan anti Cina, jadi, kelenteng-kelenteng yang ada di Indonesia itu berlindung di balik kata vihara, sehingga nama tentang kelenteng atau pengetahuan tentang kelenteng dan vihara itu sudah menjadi abu-abu. Banyak yang menyamakan vihara adalah kelenteng atau kelenteng adalah vihara. Nah, untuk Vihara Satyabudi ini pada tahun 90-an, pengurus yang dipimpin oleh suku asal Singapura, karena adanya perbedaan pengetahuan dan budaya membawa perubahan dan mengubah beberapa elemen dalam Vihara Satyabudi. Dinding yang awalnya penuh dengan gambar dihapus karena terjadi pertikaian di dalam pengurus. Hal itu dilakukan karena ketidakpengertian oleh pihak penjaga vihara. Selain itu, dua bangunan vihara memiliki patung Buddha yang berbeda. Vihara di sebelah kanan satu Buddha dan dua bodhisatwa, sedangkan vihara sebelah kiri patung Buddha sebelumnya 3 menjadi 1. Jadi bisa dilihat bahwa, jika pengurusnya beda atau penguasanya beda, terlihat kemungkinan atau terlihat sekali potensi yang sangat besar adanya perubahan dalam, tempat peribadatan itu. Berikut adalah tabel matriks yang sudah saya baca dan saya sortir, walaupun memang masih banyak lagi jurnal-jurnal yang membahas tentang kelenteng-kelenteng lain yang ada di Indonesia. Untuk signifikansi topik penelitian ini, saat ini, kelenteng dan vihara semakin abu-abu di pandangan masyarakat, baik masyarakat Tionghoa sendiri maupun non-Tionghoa. Hal itu disebabkan oleh aturan anti Cina yang dikeluarkan oleh Pak Soeharto dan membuat masyarakat Tionghoa semakin tidak mengenal identitas kebudayaan mereka. Kelenteng adalah sebutan awal bagi tempat ibadah Tridharma, kini banyak orang menyebutnya vihara atau tempat ibadah Buddha. Sejauh ini yang dipertahankan adalah makna-makna dari elemen itu sendiri, namun tidak semuanya berhasil dipertahankan karena pengetahuan itu semakin menghilang. Penelitian sebelumnya juga lebih banyak membahas tentang makna atau simbol atau ruang yang ada pada ruang kelenteng atau vihara, namun belum ada yang mengkaji tentang bagaimana proses transformasi kelenteng itu. Gap of research seperti yang saya bahas sebelumnya, pada penelitian-penelitian sebelumnya,
Yang berkaitan dengan vihara dan kelenteng, sebagian besar meneliti tentang elemen, tempat peribadatan, atau akulturasi budaya. Belum ada penelitian mengkaji perubahan-perubahan yang terjadi, akibat aturan Pak Soeharto maupun pengurus lain dalam perkembangan vihara atau kelenteng di Bandung. Lingkup atau objek lokasi penelitian, ada di, Vihara Satyabudi yang ada di Jalan Klenteng. Tujuan penelitian ini adalah, mengkaji karakter transformasi bangunan peribadatan Tridharma masyarakat Tionghoa untuk mengidentifikasi aspek-aspek perubahan pada bangunan peribadatan etnis Tionghoa di Bandung. Pertanyaan penelitiannya ada 3, yaitu: satu, apa penyebab perubahan pada bangunan peribadatan masyarakat Tionghoa? 2, tonggak-tonggak sejarah apa yang menandai perubahan penting pada bangunan peribadatan Tridharma? 3, aspek-aspek arsitektural apa saja yang menandai transformasi bangunan peribadatan di etnis Tionghoa di Bandung? Berikut adalah, daftar pustaka yang sudah saya baca dari, jurnal-jurnal lain, sebenarnya masih banyak juga jurnal-jurnal lain yang dapat dijadikan, referensi nantinya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan bahasa, semoga, hipnosis ini cukup untuk menyampaikan apa yang ingin saya teliti. Sekian dari saya, terima kasih.